Pernah nggak sih kamu ngebayangin kalau rel kereta yang kita lewati tiap hari ternyata juga menyimpan cerita sejarah yang panjang banget? Hari ini aku mau ajak kamu jalan-jalan ke dua tempat bersejarah yang jadi saksi lahirnya kota Jakarta, yaitu Stasiun Jakarta Kota dan juga Museum Fathahillah. Dua tempat ini bukan cuma destinasi wisata, tapi juga semacam mesin waktu yang bisa ngajak kita balik ke masa lalu, ke era ketika Batavia baru mulai tumbuh jadi kota besar di Asia Tenggara. Yuk kita mulai perjalanan hari ini. Oke, perjalanan kita awali dari Stasiun Duri, terus menuju ke salah satu spot, yaitu Stasiun Jakarta Kota. Oke, kita nunggu kereta yang arah ke Sudirman. Nah, ini kereta yang dari Tangerang tadi di jalur 5, teman-teman. Nah, itu suasana di Stasiun Duri di atas sana. Dan buat kalian yang di stasiun seperti ini, usahakan berdiri di bawah, di belakang garis kuning itu, teman-teman. Kan ada garis kuning, nah di belakang sini. Buat keselamatan bersama. Jadi kita naik kereta ini nih. Pas ada kereta bandara juga masuk di sebelah. Kalau jam segini enak nih, kalau pagi biasa penuh banget tuh. Ini kota apa? Saat lagi kereta akan tiba di stasiun akhir, Stasiun Jakarta Kota. Periksa kembali barang bawaan Anda, jangan sampai tertinggal di dalam kereta. Terima kasih telah menggunakan jasa kereta komuter Indonesia. Jakarta Kota Station. Selamat datang perjalanan Anda telah tiba di Stasiun Tujuan Akhir Jakarta Kota. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Hati-hati jalur 11, perhatikan jalur 11 dipersilakan masuk. Perhatikan jalur 11 dan hati-hati jalur 7. Nah, ini kita sudah sampai di Stasiun Jakarta Kota. Stasiun Jakarta Kota ini dibangun pada tahun 1926 dan resmi dibuka pada tahun 1929 oleh Netherlands Indies Spoorweg Maatschappij, perusahaan kereta Belanda pada waktu itu. Arsitekturnya bergaya Art Deco, hasil karya Frans Johan Laurens Gisel, salah satu arsitek ternama di Hindia Belanda kala itu. Bangunannya megah tapi fungsional.
Langit-langitnya tuh tinggi banget teman-teman buat sirkulasi udara. Jendelanya juga besar-besar biar terang alami sampai ke dalam. Soalnya dulu kan belum ada listrik ya. Dan dindingnya tuh kokoh dari beton yang bertahan hampir 1 abad. Wah, ini keren banget sih. Dulu stasiun ini disebut Batavia Zuid atau Batavia Selatan karena posisinya ada di bagian selatan kota tua. Dari sinilah orang-orang Belanda, pedagang, sampai pekerja pribumi berangkat ke berbagai daerah di Pulau Jawa. Bayangin aja, hampir 100 tahun lalu tempat ini sudah rame dengan lalu lalang orang. Tapi bedanya waktu itu belum ada speaker pengumuman, belum ada etiket, belum ada listrik seperti sekarang. Jadi semuanya itu masih serba manual. Nah sekarang stasiun Jakarta Kota ini jadi simpul transportasi penting. Ada KRL ke beberapa tempat di Jakarta dan sekitarnya. Dan di sini juga kamu bisa berjalan kaki menuju ke Kota Tua, Glodok, atau Pelabuhan Sunda Kelapa. Jadi bukan cuma tempat transit, tapi juga gerbang sejarah. Oke, mari kita lanjutkan jalan-jalannya menuju ke Kota Tua Jakarta. Tepatnya di depan Museum Fathahillah. Kami ucapkan selamat sore dan selamat datang perjalanan Anda melalui stasiun tujuan akhir Jakarta Kota. Terima kasih telah menggunakan jasa layanan KAI Komuter. Selamat jalan, selamat sampai tujuan. Halo teman-teman, selamat sore. Kali ini kita jalan-jalan yang deket-deket aja dulu. Kita jalan-jalan ke stasiun kota, Jakarta Kota, dan juga ke Kota Tua teman-teman. Dan nanti rencananya saya mau sunsetan di stasiun Manggarai, karena pengen banget lihat sunset dari atas tuh, katanya bagus banget teman-teman. Jadi mari kita let's go. Beginilah suasana sore di kawasan Kota Tua teman-teman. Kota Tua Jakarta ya. Ada yang nyanyi, yang jajan, yang jalan-jalan. Dan sekarang itu hari Sabtu, tanggal 25 Oktober. Kota Tua jalannya masih pincang. Oh, yang ini tuh pindah ke sini teman-teman. Yang Satria, apa sih namanya ini? Manusia Silver.
Itu ada JFC. Ada Jember Fashion. Waduh, ada none-none Belanda nih. Ini kalau lihat malam-malam agak-agak gimana gitu ya. Ada none-none Belanda di sini. Nah, ini kalian tinggal jalan dari stasiun Jakarta Kota sana, terus lurus aja ke depan, itu udah kawasan Kota Tua. Nah, ini sudah kawasan Museum Fathahillah, teman-teman di sini. Di sana museumnya. Ini bisa sewa-sewa sepeda gini juga buat muter-muter. Kita buat foto-foto di sini. Wih, ada yang tiktokan juga tuh. Kota Tua Jakarta tapi lagunya Jogja. Jogja istimewa. Cuma butuh waktu 5 menit jalan kaki dari stasiun kota, kamu bakal sampai di kawasan yang dulu jadi jantung pemerintahan VOC, yaitu Kota Tua Jakarta. Begitu sampai di depan Museum Fathahillah, suasana itu langsung berubah. Bangunannya besar, putih dengan halaman luas dan ubin batu besar yang khas. Bangunan ini dulu dikenal sebagai Stadhuis van Batavia atau Balai Kota Batavia, dibangun pada tahun 1710 dan dulu digunakan sebagai kantor Gubernur Jenderal VOC. Bayangin, di gedung ini dulu keputusan-keputusan penting dibuat, dari pajak, perdagangan rempah, sampai kebijakan yang mengubah wajah Nusantara hingga saat ini. Tapi jangan salah ya, meskipun terlihat menyeramkan, Museum Fathahillah ini juga punya sisi estetik yang luar biasa. Nah, kalau kamu masuk terus melihat dari dalam itu banyak cahaya-cahaya masuk dari jendela tinggi. Sementara di luar museum, suasana itu makin hidup. Banyak seniman jalanan, pedagang kopi, fotografer, dan beberapa komunitas sepeda ontel yang sering nongkrong di sini, lengkap dengan kostum mereka tempo dulu. Kata beberapa orang yang saya temui, Kota Tua itu bukan cuma tempat wisata, tapi ruang hidup. Tempat orang berkumpul, berbagi cerita, dan menjaga ingatan mereka tentang sejarah negeri ini supaya nggak hilang. Terus pertanyaannya adalah, kenapa sih kita perlu jalan-jalan ke tempat bersejarah seperti ini? Karena sejarah itu bukan cuma pelajaran di buku, tapi bagian dari identitas kita. Dengan mengenal sejarahnya, kita jadi ngerti nih teman-teman, kenapa kota Jakarta ini seperti sekarang. Macet, padat, tapi hidup dan penuh cerita gitu. Ya nggak sih? Dan buat traveler atau para pejalan, Kota Tua dan stasiun kota adalah paket lengkap. Kamu bisa foto-foto estetik, ngopi di kafe-kafe tempo dulu, sambil belajar sejarah yang pernah membentuk negeri ini. Nggak heran, banyak orang datang ke sini bukan cuma buat nostalgia, tapi juga buat merasa pulang. Pulang ke akar budaya Jakarta. Nah, hari sudah semakin sore nih, kita lanjutkan perjalanan menuju ke stasiun Manggarai yuk, karena saya ingin menikmati suasana senja di sana. Kabarnya bagus teman-teman. Di sini juga ada Lost and Found teman-teman.
Setelah seharian menyusuri sejarah, aku tutup perjalanan ini di Stasiun Manggarai, salah satu stasiun tersibuk dan paling modern di Jakarta saat ini. Dari sini terlihat langit senja Jakarta, orange, lembut dengan bayangan kereta yang berbaris di jalur rel. Wah, itu cantik banget sih teman-teman. Dan di balik hiruk pikuknya ada rasa damai yang aneh, seolah kota ini lagi bernafas, menenangkan diri setelah seharian penuh cerita. Kadang, keindahan Jakarta bukan cuma dari gedung-gedung tinggi atau lampu kota, tapi dari momen kecil kayak gini, ketika matahari tenggelam di antara rel dan kamu berdiri di tengah sejarah yang masih hidup. Teman-teman angkutan publik jalur 2 Sebayan tiba diizinkan berangkat jalur 210. Penumpang naik dilakukan berupaya turun terlebih dahulu dan perhatikan saat Di antara bising klakson dan juga langkah yang tergesa, Jakarta menua perlahan dalam warna jengganya. Sore menjelang malam, langit mulai temaram. Warnanya oranye membakar awan, seperti sisa harapan yang belum padam. Stasiun Manggarai jadi saksi. Ribuan wajah pulang membawa cerita hari ini. Ada yang tertawa lepas di balik masker lelah. Ada yang diam, menatap langit dan menahan resah. Jakarta kota yang tak pernah tidur. Tempat mimpi ditukar dengan kerja yang jujur. Bagi para perantau, senja ini bukanlah sekedar indah, tapi jeda kecil sebelum kembali berjuang esoknya. Dan saat matahari tenggelam di balik gedung tinggi, aku tersenyum kecil, menatap langit oranye yang berlari. Sebab, di setiap senja Manggarai ada harapan baru. Untuk mereka yang tak pernah berhenti mencoba, di tanah rantau bernama Jakarta. Selamat berjuang, para perantau senja. kereta jalur 10. Penumpang naik dilakukan berupaya turun terlebih dahulu dan perhatikan saat melangkah cerah merah. Tujuan Lampung arahnya from stasiun Gondang Dia hanya 10 kereta tujuan Lampung.
Oke, ceritanya mungkin akan saya akhiri sampai di sini. Terima kasih sudah ikut jalan-jalan bareng saya hari ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di cerita-cerita perjalanan selanjutnya.